Sahabat Banteng, bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai, mari kita pekikan salam perjuangan kita, Merdeka! Anda sedang menyaksikan Kabar Banteng, liputan berita aktual seputar PDI Perjuangan. Sejumlah informasi menarik seputar DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta akan kami kabari untuk Anda. Kabar Banteng terus bergerak mengabarkan dan mengobarkan semangat perjuangan. Dalam Kabar Banteng kali ini, kami awali dengan pompa air sebagai antisipasi banjir Jakarta. Keberadaan pompa air di saat musim hujan di Jakarta menjadi sebuah kebutuhan yang vital, terutama pada saat curah hujan yang tinggi, acap kali tidak hanya membuat genangan, tetapi meluap menjadi banjir. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pengawasan anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Tidak sekedar menyampaikan secara lisan, namun tak jarang melakukan inspeksi secara mendadak. Hal ini adalah upaya mengingatkan pemerintah, terutama dinas-dinas yang terkait, untuk dapat berkoordinasi secara preventif dalam mengendalikan pompa air. Bagaimana bentuk pengawasannya? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Untuk pompa sendiri, itu kalau ini kalau di dapil saya ya, misalnya contoh di Kelapa Gading ya, itu ada sebetulnya sudah ada rumah-rumah pompa gitu, tapi kenyataannya di 2020 itu ada yang rusak, ada yang gensetnya mati, ada beberapa hal yang memang teknis, dan itu makanya perlu kita sidak, perlu kita koordinasi dengan petugas pompa, dengan SDA gitu, bagaimana supaya memang semuanya itu siap infrastrukturnya dalam menghadapi yang namanya musim hujan dan juga curah hujan tinggi ya. Kalau di Kelapa Gading misalnya ada 7 rumah pompa, dan juga ada rumah pompa sebetulnya yang milik swasta gitu kan. Jadi itu bagian dari kewajiban mereka gitu kan, dan itu juga harus kita koordinasikan gitu dengan Pemprov, dengan SKPD terkait, dan juga swasta yang menyediakan pompa tersebut. Karena kalau misalnya nggak nyala juga kan hanya pajangan aja juga nggak bisa digunakan gitu. Nah, jadi kalau pompa sendiri itu kemarin misalnya kayak sidak, lalu ada yang kerusakan, ada yang jasa, itu kita kawal supaya apa? Supaya cepat pengerjaannya, lalu juga memang betul-betul itu selesai dan kita tes gitu ya pada saat hujan besar, bagaimana itu apakah nyala atau enggak gitu. Dan setiap hujan itu pasti koordinasi dengan petugas pompa yang ada gitu, supaya menghindari yang namanya genangan atau banjir. Karena misalnya hujannya udah tinggi, nah udah mulai banjir nih misalnya, karena kan sekarang ini sebetulnya kita kan butuhnya normalisasi, tapi memang belum dilaksanakan sama Pemprov. Jadi ya udah kita maksimalkan lah untuk infrastruktur yang ada. Contoh misalnya pompa, dan kalau pompa misalnya rumah pompa udah nyala tapi masih ada kira-kira sudah mulai genangan, karena warga kan udah mulai pada nge-DM di call center, dan ini udah mulai mau banjir nih. Nah, itu kita langsung minta yang namanya pompa mobile, itu dari mobil gitu ya. Itu pompa mobile jalan dari SDA, ada juga dari Damkar. Terus udah gitu kalau bisa misalnya di beberapa tempat yang nggak bisa masuk pompa mobile, masuklah pompa apung, nah seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya soal daerah mana sih yang rawan banjir, kalau di DKI Jakarta ini sebetulnya kan sudah ada beberapa titik yang memang setiap kali hujan besar atau curah hujan besar itu pasti banjir ya. Contoh kayak Kampung Melayu dan wilayah-wilayah lain yang memang kena aliran Ciliwung ya terutama. Tapi memang untuk sekarang ini karena curah hujan dan juga volume air yang turun itu sekarang juga besar sekali, jadi semakin banyak titik yang rawan banjir di DKI Jakarta, termasuk kalau dapil saya itu di Jakarta Utara, itu di Cilincing, Koja, Kelapa Gading. Kalau dulu itu mungkin 5 tahun sekali gitu ya, terus juga maju lagi 3 tahun sekali atau setahun sekali. Tapi sekarang kemarin seperti 2020 itu sempat 5 kali banjir dalam waktu hanya 2 bulan aja. Nah, kepada masyarakat untuk yang daerahnya memang rawan banjir ya, memang harus waspada gitu ya. Sekarang ini sudah ada aplikasi yang namanya Jaki untuk DKI Jakarta. Jadi di situ ada update pompa, update ketinggian air di pintu air, terus ada juga banyak deh pokoknya update soal titik banjir gitu. Jadi itu bisa di-download dan bisa dicek. Dan kemarin juga pada saat rapat dengan Kominfo
info, saya juga tegaskan bahwa itu harus real time dan juga harus diupdate lebih cepat, karena sekarang ini kadang-kadang masih agak lelet gitu, makanya kadang-kadang secara manual saya update gitu ya ke masyarakat lewat sosmed dan lain-lain. Tapi sekarang ini diupayakan untuk dijakini supaya lebih cepat. Ya pokoknya harapannya semoga dari Pemprov ada political will yang besar untuk menyelesaikan masalah banjir ini, bisa menyelesaikan yang namanya prioritas-prioritas termasuk banjir dengan normalisasi, naturalisasi, apalah namanya, yang penting memang ibaratnya diberesin lah semua gitu ya, dari sungai kalinya dilebarin, dikeruk, terus juga memang ada tempat-tempat yang tidak layak huni gitu kan, yang memang ada di pinggiran sungai itu bisa dipindahkan ke rumah susun misalnya untuk warga-warganya, dan di situ bisa betul-betul untuk daerah penampungan air. Terus juga untuk pompa ditambah, karena di beberapa juga kita sudah mengajukan dan udah memaksimalkan ya untuk berjuang untuk itu, dan mudah-mudahan tahun ini tahun depan bisa dibangun rumah pompa yang memang dibutuhkan gitu kan. Terus juga pekerjaan seperti yang besar-besar ya gitu, misalnya kayak pelebaran kali ya, termasuk normalisasi, terus saluran air dan lain-lain. Sahabat Banteng, news update berikut ini. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya dengan Ripka Rompis dan rekan saya. Saya Christian Manuel. Pagi ini kami berada di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta karena ada giat pembagian kaos perjuangan. Bagaimana Mas kegiatannya? Jadi kaos perjuangan ini adalah inisiasi dari DPD PDI Perjuangan untuk membagikan kaos kepada pimpinan anak ranting dari seluruh jajaran kepengurusan di DKI Jakarta. Untuk acara ini giat PDI Perjuangan untuk pembagian kaos itu untuk anak ranting, khususnya untuk memberikan sebuah motivasi kepada pengurus-pengurus anak ranting kita agar supaya mereka bertambah solid. Harapan kita timbul satu kesatuan dan persatuan dari seluruh elemen dari anak ranting, dan PAC maupun DPC dan DPD. Kita kedatangan dari pimpinan anak ranting Kepulauan Seribu. Kita yakin dan percaya pengurus kami tetap solid, fokus pada tujuan-tujuan dan strategi-strategi itu aja. Dari DPD bisa ke pulau untuk memberikan dorongan motivasi kepada teman-teman pengurus. Pembagian kaos kepada anak ranting ini itu merupakan sebagai wujud simbol. Artinya kita turun kepada masyarakat harus menunjukkan sebuah simbol. Nah, oleh karena itu hari ini kita juga sudah memulai bagaimana kita untuk mempengaruhi semua milenial bahwa PDI Perjuangan adalah partai ideologi yang terbuka. Merdeka! Demikianlah kabar Banteng minggu ini. Jangan lupa kami selalu hadir setiap minggu. Saya Christian Manuel undur diri. Prokes ketat, Indonesia sehat, merdeka!